Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama materi algoritma FIFO. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih apa itu FIFO. FIFO merupakan kepanjangan dari first in, first out, yang mana berarti menjalankan atau mengeksekusi proses sesuai dengan arrival time-nya atau waktu tiba, layaknya suatu antrian. Yang datang dulu, yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, FIFO ini termasuk ke dalam strategi penjadwalan non-preemptif. Yang dimaksud dengan non-preemptif yaitu tidak dapat diselah atau diinterupsi oleh proses lain. Jadi misalnya ada proses A lagi sedang dieksekusi, lalu tiba-tiba datang proses B. Maka proses B tidak dapat menginterupsi proses A. Proses B akan menunggu antrian gilirannya tiba. Nah, untuk teman-teman lebih paham, ada contoh ilustrasinya. Misalnya bebek-bebek ini merupakan proses. Jadi, bebek yang tiba lebih dulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan sesuai antriannya. Jadi, proses tidak dapat menyela proses lain. Harus tetap sesuai dengan urutan kedatangan tibanya. Nah, di dalam FIFO tidak ada namanya starvation. Starvation itu tidak ada yang tidak dilayani. Jadi, semua proses pasti akan dilayani. Seperti bebek-bebek ini, semua bebek akan dilayani. Akan dapat gilirannya maksudnya. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal. Nah, misalnya ada 5 proses, P1, P2, P3, P4, P5. Lalu juga diketahui arrival time-nya, AT, itu 0, 1, 2, 3, 4. Lalu juga ada burst time. Arrival time itu waktu tibanya. Burst time itu lama suatu proses. Jadi P1 itu memakan 2 detik, P2 1 detik, P3 3, P4 5, P5 7. Nah, lalu kita akan mencari start time, finish time, waiting time, dan turnaround time. Nah, start time ini waktu mulai satu proses dieksekusi, finish time, waktu selesainya, waiting time, lama proses itu menunggu, turnaround time itu waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi proses. Nah, kita akan mencari start time sama finish time terlebih dahulu. Nah, agar mempermudah kita bisa menggambar Gantt chart. Jadi di sini ini detik ke-0. Nah, P1 itu memakan waktu 2 detik. Jadi ini untuk detik kedua. Lalu ini 2 ditambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 5, 11. 11 ditambah 7, 18. Jadi dari detik ke-0 sampai detik kedua itu menjalankan proses P1. Lalu dari detik kedua sampai detik ketiga itu menjalankan proses P2, 3 ke 6 P3, 6 ke 11 P4, 11 ke 18 itu P5. Nah, dari sini kita lihat P1 ini dimulai dari detik ke 0. Jadi start time-nya 0. Lalu P2 ini dimulai dari detik kedua, lalu P3 dimulai dari detik ketiga, P4 dimulai dari detik ke-6, P5 dimulai dari detik ke-11. Nah, untuk finish time-nya, kita lihat P1 ini selesai di detik kedua, P2 selesai di detik ketiga, P3 selesai di detik ke-6, P4 selesai di detik ke-11, lalu P5 selesai di detik ke-18. Lalu kita hitung waiting time. Waiting time dapat kita hitung dengan menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Yaitu start time dikurang arrival time. Start time ini 0 dikurang 0, maka waiting time-nya lama waktu menunggu 0. Karena proses P1 ini tidak perlu menunggu, karena dia merupakan proses yang tiba duluan, maka akan langsung dieksekusi.
Lalu P2 start time dikurang arrival time, 2 kurang 1, 1, lalu 3 kurang 2, 1, 6 kurang 3, 3, 11 kurang 4, 7. Nah, kita juga dapat menggunakan rumus yang kedua. Kita coba bandingkan sama atau tidak. Ini finish time dikurang burst time dikurang arrival time. Finish time 2 dikurang burst time 2 dikurang 0, 0, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1, 6 dikurang 3, 6 dikurang 3, 3 dikurang 2, 1, 11 dikurang 5, 6 dikurang 3, 3, 18 dikurang 7, 11 dikurang 4, 7. Jadi sama. Jadi bebas mau menggunakan rumus yang mana. Selanjutnya kita akan menghitung turnaround time. Nah, turnaround time juga ada dua rumus nih. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Ini ada yang finish time dikurang arrival time dan waiting time ditambah burst time. Ini finish time-nya 2 dikurang arrival time 0, maka turnaround time-nya 2. Lalu 3 dikurang 1, 2. Lalu 6 dikurang 2, 4. 11 dikurang 3, itu 8. 18 dikurang 4, 14. Nah, sama juga dengan menggunakan rumus kedua. Kita coba. Waiting time 0 ditambah burst time 2. Jadi 2. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 5, 8. 7 ditambah 7, 14. Jadi sama. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Nah, selanjutnya kita mau mencoba mencari rata-rata dari waiting time. Nah, cara mencari rata-rata itu jumlah seluruh waiting time dibagi banyaknya proses. Ini jumlah kita jumlahin 7 tambah 3, 10 tambah 1, 11 tambah 1, 12 ditambah 0, 12. Dibagi dengan banyaknya proses itu ada 5. Jadi 12 dibagi 5, 2,4 mili per second. Tentunya kita juga dapat mencari rata-rata dari turnaround time. Nah, yaitu jumlah dari turnaround time-nya 14 ditambah 8, 22 ditambah 4, 26 ditambah 2, 28 ditambah 2, 30, dibagi banyaknya proses kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 30 bagi 5 itu 6 mili per second. Nah, sekian sesi belajar bersama kita. Terima kasih.